Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat jalan spiritual. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda di channel ini. Semoga setiap jejak langkah yang kita tapaki bersama, senantiasa menuntun kita pada berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Ngalamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh menjemput kisah masa lalu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam pengisahan nanti. Keterbatasan pengetahuan kamilah yang tentu tidak luput dari hilaf dan salah. Niat kami murni hadir untuk muri-uri, melestarikan kisah spiritual ini dan bukan untuk membelokkan sejarah. Kami berharap perjalanan ini dapat menjadi cermin teladan, memperteguh keimanan kita kepada Allah, serta meneladani kemuliaan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jalan spiritual, perjalanan kami hari ini sebenarnya bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang syarat makna. Saat kami tengah khusyuk bersimpuh, berziarah di makam Adipati Onje II, takdir mempertemukan kami dengan beberapa sedulur dari paguyuban Mataram Nusantara. Dari obrolan batin dan pertukaran kisah itulah, langkah kaki kami seolah dituntun oleh benang gaib menuju sebuah tempat yang sunyi di sebelah timur desa Onje, berbatasan dengan Duku Mesir. Inilah Bukit Jatiragas. Tempat yang sekarang saya daki ini tampak hijau, diselimuti rimbunnya pohon balsa muda. Kita mungkin tidak pernah tahu pasti seperti apa rupa asli bukit ini ratusan tahun yang lalu. Namun, melampaui catatan sejarah tertulis, ada getaran tak kasat mata yang merayap di tempat ini. Melalui gerbang penelusuran batin dan kepekaan spiritual, ada keyakinan kuat yang berbisik, disinilah jejak awal Kitepus rumput tertanam. Bukit Jatiragas bukan sekadar gundukan tanah. Di bukit inilah takdir awal mula kisahnya dirajut, dan di bukit ini pula kabut misteri menutup lembaran akhir perjalanan hidupnya di dunia fana. Bagaimanakah angin sejarah meniupkan kisah pengembaraan beliau sebelum akhirnya babat alas di bumi Onje? Mari kita buka lembaran kisahnya. Sahabat jalan spiritual, jauh sebelum wilayah ini riuh oleh derap peradaban, Kitepus Rumput adalah seorang pengembara batin yang membawa misi suci dari ulama besar, Syekh Atas Angin. Beliau diutus untuk menyalakan pelita iman, membuka pemukiman baru di tengah pekatnya hutan belantara agar syiar Islam dapat mengakar dan beranak pinak. Namun, jalan menuju cahaya selalu penuh dengan ujian batu karang. Belum sempat memiliki keturunan, istri tercinta yang menjadi belahan jiwanya dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Kehilangan itu runtuh bak badai, meninggalkan luka batin yang teramat perih dan sunyi. Dalam duka yang mengalir deras, tubuhnya kian kurus kering, merangga sebagai pohon di musim kemarau. Beliau memilih menepi, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia fana. Setiap malam, di bawah naungan pohon raksasa yang sunyi, Kitepus Rumput bersujud, mengadu, dan membasuh luka hatinya dengan air mata doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu malam yang wingit, laku spiritualnya mencapai puncak keheningan. Di tengah tapa beratanya, seberkas petunjuk gaib turun melalui leluhurnya, Ki Kantaraga. Sebuah perintah spiritual yang menggetarkan jiwa, ia harus menemukan cincin Socaludira, sebuah pusaka sakti milik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang telah lama hilang. Digerakkan oleh sisa-sisa kekuatan batinnya, Kitepus Rumput berhasil menemukan cincin pusaka tersebut. Pengembaraannya pun berlanjut menuju pusat tahta kerajaan Pajang, demi mengembalikan hak sang sultan. Kejujuran yang putih dan ketulusan batin yang memancar dari sosok Kitepus Rumput membuat Sultan Hadiwijaya terkesima. Sebagai ganjaran atas ketulusannya, sang sultan menganugerahinya sebidang wilayah luas yang kelak menjadi Kadipaten Onje, sekaligus menyerahkan seorang selir bernama Nyai Menoreh yang kala itu tengah mengandung janin suci. Kitepus Rumput menaikkan Nyai Menoreh yang sedang mengandung tua ke atas punggung kuda tunggangannya. Demi melindungi sang selir dan janin suci di dalam kandungannya dari keletihan jalan raya,
Ki Tepus Rumput merapalkan doa memohon kebesaran Allah. Seketika, alam seakan bergeser dan kabut putih tipis menyelimuti derap langkah jaran mereka. Kuda tersebut melesat bukan di atas tanah biasa, melainkan melintasi jalan gaib yang melipat jarak bumi. Perjalanan jauh dari pusat kerajaan Pajang menuju pedalaman Onje yang seharusnya memakan waktu berhari-hari, berhasil ditempuh dalam sekejap mata. Angin berdesir selaras dengan detak jantung sang janin, mengantarkan mereka sampai ke perbatasan Onje dengan sangat singkat tanpa halangan. Langkah kuda terhenti tepat di tepian sungai Onje yang berair jernih. Nyai Menoreh tiba-tiba memegangi perutnya yang mulas hebat, menandakan saat persalinan telah tiba. Ki Tepus Rumput dengan sigap membantu sang istri turun dari punggung jaran, mencari tempat bernaung di alam terbuka yang sepi tersebut. Melihat ketiadaan tempat berlindung bagi istrinya yang hendak melahirkan, Ki Tepus Rumput kembali memanjatkan doa khusyuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika, sebuah keajaiban alam yang agung terjadi di tepi sungai Onje. Mengikuti kepasrahan doa Ki Tepus Rumput, tanah di sekitar tempat itu bergetar lembut. Pohon-pohon burus yang tumbuh liar di tepian sungai tiba-tiba bergerak secara ajaib seolah memiliki nyawa. Batang-batang mereka yang kokoh merunduk patuh, sementara dedaunan hijaunya berdesi saling menjalin. Hanya dalam hitungan detik, tanaman-tanaman tersebut bergeser saling mendekat dan membentuk barisan rapat yang melingkari tubuh Nyai Menoreh. Pohon burus itu menjelma menjadi sebuah dinding hijau alami yang sangat sempurna. Pagaran gaib ini tidak hanya menutup pandangan dari luar, tetapi juga menyaring hembusan angin malam yang dingin menjadi usapan udara yang hangat dan menenangkan. Di dalam ruang rahasia yang diciptakan oleh alam tersebut, suasana mendadak berubah menjadi sangat sakral. Suara gemercik air sungai Onje terdengar seperti lantunan sholawat yang mengiringi perjuangan Nyai Menoreh. Ki Tepus Rumput dengan ketulusan batinnya bertindak sebagai penuntun, membimbing sang istri dengan untayan doa keselamatan. Nyai Menoreh merasakan ketenangan yang luar biasa merasuk ke dalam jiwanya. Rasa sakit yang mendera perlahan luruh, berganti dengan kekuatan gaib yang mengalir dari kesucian janin yang dikandungnya. Ruangan hijau di dalam lingkaran pohon burus itu mendadak dipenuhi oleh aroma harum bunga-bunga hutan yang merekah serentak. Dengan satu helaan napas yang penuh kepasrahan kepada takdir, suara tangisan bayi yang melengking memecah keheningan malam tepi sungai. Atas petunjuk, perlindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nyai Menoreh berhasil melahirkan sang bayi suci dengan selamat, lancar, tanpa kurang suatu apapun. Begitu sang bayi lahir ke bumi, seberkas cahaya putih keperakan memancar dari tubuh mungilnya, menembus sela-sela rimbunnya daun burus dan membubung ke langit malam. Alam Onje seolah menyambut gembira lahirnya sang putra mahkota. Bayi suci inilah yang kelak tumbuh dewasa membawa keluhuran budi, memimpin tanah anugerah tersebut sebagai penguasa Kadipaten Onje yang bijaksana. Begitu tangis sang bayi suci memecah keheningan dan cahaya perak memudar di langit malam, lingkaran pohon burus yang melindungi Nyai Menoreh perlahan kembali ke posisi semula. Alam seolah membuka jalurnya, merestui langkah awal keluarga kecil ini, sahabat jalan spiritual, ditemani Nyai Menoreh yang mendekap erat sang bayi suci. Langkah kaki Ki Tepus Rumput akhirnya menapak lebih dalam di bumi Onje. Namun, apa yang membentang di hadapan mereka kala itu bukanlah tanah yang ramah. Wilayah tersebut merupakan sebuah belantara pakis dan pepohonan raksasa yang angker, lebat, dan dipenuhi aura mistis purba yang belum terjamah manusia. Membuka hutan Onje bukanlah perkara fisik semata. Ini adalah pertarungan ruang antara yang nyata dan yang gaib. Konon, hutan ini dikuasai oleh kekuatan spiritual purba yang enggan wilayahnya diusik oleh anak cucu Adam. Makhluk-makhluk tak kasat mata berbisik di antara rimbunnya dedaunan, mencoba menghalau kedatangan sang pembawa amanah Sultan Hadiwijaya. Namun, Ki Tepus Rumput bukanlah manusia biasa. Setiap kapak yang diayunkan dan setiap pohon besar yang roboh berdentum, selalu ditebus dengan zikir yang tak putus, doa yang menghujam ke langit, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Tepus Rumput melakukan pembersihan maknawi.
Beliau menetralisir energi-energi negatif tanah ini agar kelak aman dan berkah ditempati oleh generasi penerus. Karomah kedekatan batinnya dengan Sang Pencipta menjadi perisai utama yang meredam amarah penguasa gaib hutan tersebut. Melalui keteguhan iman dan karomah yang mengalir dalam darahnya, tirai kegelapan yang menyelimuti hutan purba itu pun robek. Hutan yang semula pekat lambat laun terbuka. Cahaya matahari mulai menyemburat, menembus celah-celah kanopi hijau, dan menyentuh tanah Onje. Peristiwa ini menandai sirnanya era kegelapan dan terbitnya fajar baru peradaban di tanah Purbalingga. Di atas tanah yang telah disucikan melalui doa, keringat, dan ridho ilahi inilah, Ki Tepus Rumput mendirikan pusat pemerintahan yang kita kenal sebagai Kadipaten Onje. Atas keluhuran budi, ketulusan batin, dan keberhasilannya merintis peradaban dari belantara angker, beliau pun dinobatkan sebagai Adipati Onje yang pertama. Waktu terus bergulir, dan rambut Ki Tepus Rumput telah memutih, layaknya ketulusan hatinya yang dahulu memikat Sultan Hadiwijaya. Tugasnya di dunia fana dirasa telah purna. Kadipaten Onje telah tegak berdiri menjadi tanah yang damai dan berkah di bawah kepemimpinan putranya yang bijaksana. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat membawa semburat warna keemasan, Ki Tepus Rumput melangkah perlahan menuju puncak tertinggi di Bukit Jatiragas. Beliau duduk bersila di atas sebuah batu datar, menghadap langsung ke arah Kadipaten Onje yang membentang di bawahnya. Angin gunung berembus lembut, memainkan ujung jubahnya yang bersahaja. Sang perintis menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan merapalkan zikir pamungkas yang menyatu dengan detak jantungnya. Suasana di bukit itu mendadak menjadi sangat senyap. Burung-burung hutan berhenti berkicau, dan dedaunan tidak lagi berdesir. Dalam posisi bersila yang tegap dan damai, Ki Tepus Rumput mengembuskan napas terakhirnya, kembali ke haribaan Sang Pencipta dengan senyuman yang terukir di wajahnya. Seketika, alam Jatiragas bergerak memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Kekasih Allah. Ribuan daun pohon burus di sekitar bukit tiba-tiba gugur perlahan. Daun-daun tersebut melayang turun, menyelimuti dan menutup jasad suci Ki Tepus Rumput hingga tak lagi terlihat oleh mata. Rebahan batu alam di puncak bukit bergeser secara perlahan dan teratur. Batu tersebut mengunci dan melindungi gundukan daun burus yang mendekap jasad beliau, membentuk sebuah susunan permanen yang rapi. Keesokan paginya, saat sang putra datang berkunjung untuk meminta ujangan, beliau tidak lagi menemui sang ayah dalam wujud manusia. Di atas puncak bukit yang sunyi itu, telah berdiri sebuah gundukan tanah berselimut batu alam yang rapi, dinaungi oleh pohon-pohon burus yang merunduk khusyuk. Suasana di tempat itu terasa sangat sejuk dan dipenuhi aroma wewangian surga yang sangat kuat. Tanpa perlu ada yang menjelaskan, sang putra langsung bersujud dan meneteskan air mata. Beliau tahu, alam telah memakamkan raga suci ayahnya dengan cara yang paling terhormat di puncak Bukit Jatiragas tersebut. Disinilah, di bawah bayang-bayang pohon burus yang khusyuk dan aroma wewangian surga yang abadi, kisah keteladanan Ki Tepus Rumput tertanam menjadi pelajaran suci bagi kita yang masih melangkah. Sekian perjalanan spiritual kami. Semoga perjalanan spiritual kita kali ini, dan seterusnya, senantiasa dituntun oleh keteguhan iman, keikhlasan hati, dan kedamaian jiwa yang menuntun kita kembali kepadanya dengan senyuman terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.